Tempat itu masih dijaga Ya, bro. oleh golongan pasir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, walhamdulillah. Selamat berjumpa kembali para seluruh pada tokan saya yang sedang berada. Semoga seluruh dalam kondisi walafiat, tidak kurang apapun, dan yang sakit jangan penyakitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dalam kondisi semuanya. Dan yang sudah like, share, dan komennya, setelah subscribe-nya, terima kasih. Semoga Allah semua membalas kebahagiaan para seluruh dan mendapatkan hikmah dari konten kami yang bermanfaat, mendapatkan wawasan dan menambah iman Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini ada request dari seluruh kita yang ada di Garut ya, yaitu tentang situs batu susun yang ada di Garut. Itu diprediksi lebih tua umurnya daripada situs megalitikum Gunung Padang Cianjur ya. Jadi ini masih di dalam hutan ya. Katanya luasnya hampir 24.000 hektar ya kalau digali ya. Jadi sudah tertutup oleh rimbunan semak-semak dan pepohonan ya. Tapi batu itu diperkirakan lebih tua daripada situs Gunung Padang. Nah, coba kita ungkap sisi goibnya sejarah dari situs batu susun yang ada di Garut ini yang masih jarang ya terungkap. Dari ahli geologi pun masih jarang sampai ke sana karena masih hutan ya, masih tertutup oleh pepohonan dan semak belukar, dan jalan pun masih susah ya. Hanya banyak para pendaki yang ke sana itu harus melalui semak belukar dan hutan yang masih terlindungi ya. Nah, coba kita ungkap sisi goib dari proses mediumisasi. Nanti kita undang yang mengetahui dari situs batu susun yang ada di Garut ini, apakah ada kaitannya dengan situs megalitikum Gunung Padang. Batunya seperti itu jenisnya ya. Dan kita coba lewat proses meditasi, nanti kita undang salah satu penjaganya yang mengetahui, yang terutama sudah mengikut ya, dari barisan pasukan dari beliau Sang Hyang Lodanawana, supaya kebenaran lah minimal 50% tentang keterangan yang nanti secara dari batu susun ini ya. Ya, coba kita mengungkap lewat proses meditasi. Tapi harus kita bawahi, meditasi ini bukan mewakili kebenaran. Kebenaran mutlak dari Allah SWT, hanya untuk menambah wawasan, menambah keimanan kita pada Allah SWT. Mohon doanya pada seluruh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, siap Kang Ujang? Siap. Ya. Kita protek dulu supaya tidak ada yang sebagai fasik yang ingin merecokin yang menjadi penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin mediator interpretasi dari Rasul yang masuk dalam berupa versi dari yang berusaha masuk hancur mata sholat terus yang masuk hanya yang saya undang bila ada memerlukan dapat bersama itu
kunci apa? Allah, kunci. Bang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan itu sang yang saya mohon hadirkan salah satu baik dari golongan apapun itu dengan izin sang yang Kau yang mengetahui tentang situs batu susun yang ada di Garut, yang ada di Garut, yang usianya sama, kamar lebih tua daripada situs dengan izin sang yang hadir masuk tubuh mediator yang sudah menjadi pengikut dan pasukannya sang yang akan hadir dan masuk dalam tubuh mediator. Assalamualaikum ya ahlul ghaib menjadi sang yang hadir dan masuk dalam tubuh mediator. Salawat yang mengenai sejarah batu susunnya ada di Garut. Masuk dalam tubuh mediator. Salawat. 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 Yang masuk yang benar-benar pengikut dari sang yang Nurjanawala. Kalau ada puisi-puisi otomatis izin sang yang terlempar perangkat jarum semuanya Allah. Puisi-puisi terlempar semuanya. Yang masuk yang benar mengetahui tentang situs berkhusus yang ada di Garut dan menjadi pengikutnya sang yang Nurjanawala. Salam. Sinkron dengan jasad ini. Kita sore langsung tersambung bisa bicara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, Mbah. Yang saya mengganggu aktivitas yang ya. Ya. Kenapa saya dihadirkan di sini? Jadi begini yang saya pengen mengetahui sejarah batu susun yang ada di Garut, Mbah. Ya. Di hutan itu, Mbah. Mbah mengetahui hadir juga atas izin beliau ya, Mbah. Iya. Ya, Mbah dari golongan apa, Mbah? Kalau boleh tahu, Mbah. Saya dari golongan jin. Sudah menjadi pengikut beliau, Mbah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, Mbah di sini posisinya bisa mengetahui sejarah itu sebagai penjaga apa, Mbah? Saya sebetulnya bukan ditugaskan di tempat itu. Oh. Ya. Tapi kok bisa dihadirkan, Pak? Tapi saya memang yang dipercaya untuk menjaga wilayah area sana. Area situs itu ya, Mbak? Ya. Tempat itu masih dijaga ya, Mbak, oleh golongan pasif. Ya, ada yang mereka jaga di tempat itu. Yang berharga gitu, Mbak? Ya, betul. Nah, itu sampai disembunyikan di semak-semak, di hutan itu ya, Mbak ya? Berarti ada sesuatu yang berharga ya, Mbak? Ya, Anda sudah mengetahui hal itu. Ya, cuma saya hanya pengen tahu sejarah aja, Mbak. Kalau menurut penelitian ahli geologi, metalurgi itu, Mbak, manusia yang berpengetahuan pendidikan itu katanya jenis batunya tidak jauh dengan situs Gunung Padang itu, Mbak. Betul nggak, Mbak?
Tidak. Sungguh tempat itu Ya, Pak. dan juga Gunung Padang Mhm. amat jauh berbeda. Oh, jauh berbeda. Ya, Hmm. karena Mhm. yang saya ketahui Iya, Pak. tempat itu mempunyai fungsi yang berbeda. Oh, itu berbeda ya. Ya, Mhm. Tapi kalau menurut penelitian dari manusia yang berpengetahuan katanya bahwa itu lebih tua daripada situs Gunung Padang itu, Pak. Secara ilmu pengetahuan di tes batunya itu, Pak. Apakah betul itu, Pak? Menurut di alam gaib itu, Pak? yang saya ketahui Ya, Pak, silakan, Pak, sedikit bercerita. tetap Mhm. yang berada di Gunung Padang itu lebih tua. Oh, gitu, ya, ya. Ya, Berarti itu di bawahnya usianya gitu ya, Pak? ya, Oh. betul. Berarti kalau menurut fungsinya itu tempat peribadatan dulunya gitu, Pak? Apa istana itu, Pak? Bukan Bukan? tempat yang ada di wilayahku itu Iya, Pak. adalah tempat untuk menyegel sesuatu. Oh, semacam gudang gitu, Pak? Kalau di Ya, dunia manusia gudang gitu ya, Pak, ya? ya, Oh, tempat penyimpanan sesuatu barang yang berharga gitu ya, Pak, ya? ya, Oh. betul. Makanya tetap ditutup dengan hutan belukar seperti itu ya, Pak? Ya, Tidak diketahui dari manusia, tidak bisa dijamah gitu, Pak? Oh, iya, 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 iya. itu sangat dirahasiakan. Oh, mmm. Hmm. Apakah itu salah satu dari kerajaan adat Nusantara, Pak? Ya, sedikit saja gambarannya, walaupun saya paham, Pak, yang dimaksud. Apakah itu ada hubungannya dengan salah satu kerajaan di Nusantara gitu, Pak? Ah, memang itu Mhm. adalah titipan Mhm. yang suatu saat Iya, Pak. mungkin akan dibuka. Kalau sudah waktunya ya, Pak, ya? Ya, Oh. Tapi kerajaan yang ada di tataran Sunda juga, Pak? Ada hubungannya gitu, Pak? sebelum ada kerajaan dari tanah Sunda. Oh, sebelum berdiri kerajaan-kerajaan di Sunda, Pak. Oh, Ya, lebih tua lagi ya, Pak? Subhanallah. itu Mhm. sebetulnya Mhm. warisan dari beberapa keturunan Raja Julkarnain. Oh, iya, iya, iya. Ya, Paham, Pak. Makanya batu sangat tua ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Ya. tapi Mhm. banyak rahasia Iya, iya. Heeh. sehingga Mhm. itu sampai saat ini Mhm. masih tersegel. Oh, iya, iya. Sebetulnya Mhm. di balik bebatuan yang ditata itu Iya, Pak. masih ada lapisannya. Oh. Ya, yang mereka jaga itu Mhm. berada di antara lapisan-lapisan Mhm.
yang amat tebal sekali. Jika dihubungkan dengan peradaban akhir zaman ini, saya tidak mengetahui hal itu Oh. karena tempat itu dijaga rapat sekali. Berlapis-lapis ya, Mbak? Ya, itu atas perintah langsung dari dulu yang memerintahkan menyegel tempat itu, yaitu Raja Zulkarnain. Subhanallah. Ya, tetapi sebetulnya peradaban manusia yang ditugaskan menyegel tempat itu dengan Raja Zulkarnain terlampau sangat jauh. Ya, itu adalah salah satu utusannya. Ya, ada rahasia di balik tembok itu. Kami dari bangsa jin saja tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ya, tapi lapisan yang berada di dalam itu amat berkilau sekali. Jika dilihat dengan amat cermat, di balik lapisan yang amat berkilau itu masih ada yang dijaga. Kami tidak mengetahui hal itu. Paham. Makanya dibikin seperti ini masih tetap tertutup oleh hutan ya, Mbak ya? Ya. Karena dirahasiakan tadi ya, Mbak. Ya. Untuk itu saya dihadirkan ke sini. Ya, Mbak. Karena jikalau ada utusan langsung dari tempat itu, mereka tidak akan membuka rahasia yang sebenarnya. Ya. Karena nggak boleh ya, Mbak, mereka menjaga ya, Mbak ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak sudah diberikan wawasan buat kami, karena kami kan melihat di medsos banyak diekspos Mbak. Dengan begini kan kami jadi paham Mbak, oh ya tujuannya ke sana. Makanya saya juga mengundang Mbak karena izin beliau dan sudah menjadi pengikut beliau Mbak. Minimal kami mendapat wawasan aja Mbak, karena takutnya juga sejarah-sejarah dari leluhur itu disalahgunakan ya Mbak ya. Karena nafsunya manusia sekarang itu Mbak nggak jauh dari materi Mbak. Betul sekali. Bagi kami mah hanya pengen sejarah aja Mbak. Minimal menghargai leluhur gitu Mbak dari golongan manusia gitu Mbak. Kalau memang ada sesuatu yang dirahasiakan yang tidak perlu dibuka ya kami juga mengetahui kalau dari beliau itu memang seperti itu Mbak. Ya terima kasih Mbak sudah memberikan wawasan buat kami. Dan selama ini kami bertanya-tanya, oh kenapa belum dibuka seperti Gunung Padang gitu Mbak. Karena Gunung Padang udah terbuka seperti objek wisata gitu Mbak. Berarti kan beda ya Mbak ya konteksnya. Ya paham Mbak. Beda sekali. Ya beda. Kalau yang Gunung Padang kan dari Atlantis juga Mbak. Ya. Karena itu Mbak bahan sesuatu yang dirahasiakan juga Mbak ya sama Atlantis. Kalau ini di zaman di Zulkarnain ya Mbak ya. Raja Zulkarnain, salah satu nabi juga kan, Mbak. Ya ada hubungannya sebenarnya ya, sama Atlantis. Terima kasih, Pak, sudah memberikan informasi dengan segini juga kami sudah cukup, Pak. Karena memang itu
tidak tahu apa-apa tentang tempat itu. Ya, ya Pak. Paham Pak. Anda diberi kuasa oleh beliau untuk menjaga wilayah tersebut kan, gitu Pak. Ya minimal kan paham gitu Pak, secara goib ya Pak. Minimal kan sedikit paham ya Pak. Ya. Karena tempat begitu pasti dijaga minimal 7 lapis itu Pak. Iya paham Pak. Ya, karena beliau juga sudah wanti-wanti kalau tempat-tempat seperti itu nggak boleh diekspos Pak. Kecuali ada dari golongan ruh manusia atau manusia masih hidup yang menjaga amanah gitu Pak. Ya, harta amanah gitu. Jadi kami pun mengekspos beritanya supaya manusia-manusia masih hidup menjaga amanah itu gitu Pak. Supaya menghubungi kami sebagai pengikut beliau dan dipertemukan ke beliau gitu Pak. Ya terima kasih Pak. Ya, salam buat para pasukannya Sang yang cara menjaga dari gunung tersebut. Alhamdulillah. Sampaikan salam dari kami para pengikut beliau dari golongan manusia, Mbah. Insya Allah. Ya, salam dari kami para pengikutnya jamaah-jamaah beliau, Mbah. Ya, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Ya, terima kasih. saya izin pamit. Ya, silakan, Mbah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwwata illa billah. Proses verifikasi tadi berjalan dengan lancar dan dari hasil dialog tadi bahwa yang hadir tadi memang saya berhati-hati di sini. Yang saya undang adalah dari golongan goib yang sudah menjadi pengikut beliau Sang Hyang Cendewana, yaitu di wilayah Garut Pegunungan itu yang terdekat ya. Karena setiap wilayah itu ada penguasa goibnya dan alhamdulillah setiap penguasa-penguasa goib sudah menjadi pengikut beliau ya, sudah menjadi muslim dan diundang pun mereka bisa menyampaikan sesuatu yang kejujuran. Kalau dalam golongan goib terutama jin itu kalau udah muslim dia tidak bisa berbohong ya, karena paham dengan ajaran dari beliau. Kalau muslim itu sudah Islam itu tidak boleh berbohong. Minimal tadi sudah kita mendapatkan manfaatnya bahwa itu adalah salah satu peninggalan dari zaman Nabi Zulkarnain. Kenapa dibikin angker? Karena itu ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh diketahui. Dan biasanya tempat angker itu adalah sesuatu yang berharga dan penjagaannya adalah 7 lapis biasanya ya, dari golongan fasik. Jadi dukun-dukun pun tidak bisa ya tembus, karena itu adalah nanti di saat waktunya Nusantara disebut dengan mercusuar dunia akan bermunculan harta-harta dari zaman kerajaan-kerajaan dulu yang akan membuat Indonesia menjadi kiblatnya dunia atau mercusuar dunia tadi ya, yang akan diprediksi dengan adanya muncul disebut dengan Satrio Peningit ya dan Ratu Adil tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dialog tadi bisa bermanfaat, bisa mendapat wawasan, mendapatkan sejarah, mendapatkan iman Islam kita pada Allah SWT semakin meningkat. Tapi harus diketahui bahwa dialog tadi bukan mewakili kebenaran mutlak dari Allah SWT. Jangan lupa like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.